Oke teman-teman, nah, ini posisi saya ini lagi berada di daerah Solo, yaitu tepatnya di Hotel Lor-In. Nah, di sini saya bersama teman kreator kita yaitu Bang Hengki. Nah ini Bang Hengki. Nah, dan selain Bang Hengki, kita bersama Bang Sudarsono nih, Pak Sudarsono. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kita bertemunya di sini, nah, itu di Hotel Lor-In. Dan untuk kita bertemu di sini ya, nah, kita nih sebenarnya ada acara, ini acaranya juga banyak, dan sebenarnya ada beberapa acara. Nah, ini di Hotel Lor-In ini. Nah, ini Bapak Sudarsono ini yaitu ada acara yaitu deklarasi BSJL. Nah, sangat luar biasa, dan nantinya videonya pasti ada. Dan selain itu, nah, saya ini akan memutarkan sebuah video. Nah, ini video dari teman kreator kita yaitu Open Parpelak. Ini Open Parpelak ini juga bertemu dan bersua bersama Farm Project dan juga ini AR Mahmud. Nah, di dalam video ini, nah, mereka bertiga ini ya protestan. Oke teman-teman, nah, untuk kali ini, nah, ini saya akan menampilkan video yang tadi saya omongin, yaitu tentang podcast di antara Opung Parpelak dan Farm Project dan juga AR Mahmud. Oke teman-teman, supaya tidak penasaran dengan videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Ya, jadi mumpung kita lagi di Jakarta, kita ketemu dengan Atta Halilintar yang suaminya bukan Aurel. Undangan untuk Halilintar. Kolor masih merah? Kolor masih merah, oh, konsisten. Konsisten ya. Iya, tapi saya nggak cuci, besok baru cuci. Pokoknya saya udah pesanin sama dia ya, kalau misalnya masih lembab dikeringin pakai hair dryer. Iya. Oh, kan begitu. Tapi ngomong-ngomong, ada yang nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu nih. Siapa nih? Ini Farm Project ya. Farm Project yang subscribernya masih 10.000. Kumis dong. Iya. Apa perlu bawa lumpur, maju lumpur. Jadi kalau beliau kalau beliau ini AR Mahmud ya, orang yang paling rajin nge-review kontennya Opung Parpelak tanpa apa namanya itu, aduh lupa, royalti. Karena udah gede. Iya. Oke ya. Jadi kalau kalian lihat berdua ini ya, nah inilah ya generasinya Agri Fanani ya. Lagi Fanani ya. Kalau yang ini OOM-nya Agri Fanani ya. Kalau yang ini Pak D-nya Agri Fanani. Cuman awet muda aja. Gak tahu ya kalian yang awet muda atau Agri Fananinya kecepatan tua. Mas Agri lagi ngedit dia di ruang remang-remang. Aduh ya. Jadi konten kreator ya. Jadi konten kreator kira-kira apa enaknya? Enaknya dulu nih, baru nggak enaknya nanti. Siapa? AR Mahmud. Iya dong, dari yang tua dulu ya. Kita tuh terbiasa di YouTuber Nusantara mendahulukan yang tua. Ya, silakan yang tua. Jadi ini enaknya ya. Suka duka berarti ya? Enggak, sukanya dulu. Suka dulu ya. Sukanya sebenarnya kita bisa mengeksplor. Awalnya kan buat YouTube tuh sebelum kontennya ini ya, apa ngeleksin Opung gitu. Ya. Itu tuh awalnya tuh suka aja explore, kita mengeksplorasi gitu ya, ngedit segala macam. Itu awal tuh bener-bener otodidak lah, itu buat saya gitu, karena saya belum tahu apa sih gimana sih orang-orang yang waktu zaman itu tuh vlog masih video patah-patah gitu. Betul. Ya guys, gitu-gitu tuh. Nah itu kan tinggal dipotong-potong, tapi pada waktu itu saya nggak tahu caranya gimana. Terus editing segala macam, opening gitu, gimana sih, karena udah punya platformnya, aplikasinya gitu. Akhirnya itu juga kayaknya masa-masa pandemi deh. Karena pada waktu itu kita semua sektor terdampak semua, jadi hari kerja itu berkurang, jadi ya
lebih baik rutinitas jadi konten creator. Awalnya seperti itu sih kalau dari saya. Gitu. Jadi kalau itu sebetulnya tadi pertanyaan yang nggak penting dan jawaban yang nggak penting. Iya. Pertanyaan yang penting sekarang udah gajian belum? Apa gitu? Gajian belum dari YouTube? Nah, belum. Dulu jadi sebelum konten itu kan yang kayak sekarang itu kan pas 1.500 itu udah di monet. Tapi pada waktu itu karena kalau di YouTube itu AdSense-nya itu ada nilai ambang rupiah ya. Jadi pada waktu itu saya nggak konsisten. Ini konten mukbang, konten review makan kok nggak ada yang kayak nggak ada minatnya deh gitu kan. Karena kan juga sebenarnya saya akuin saya juga bukan siapa-siapa gitu kan, gitu dibanding Atta Halilintar gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya saat ini kalau saya konten itu benar-benar insya Allah lah saya komitmen konsisten gitu karena udah apa namanya udah punya platformnya, udah punya rootnya lah, udah ada jalurnya gitu, udah tahu caranya seperti apa. Gitu. Kayaknya belum terjawab ya, udah gajian belum? Nah, gajian itu jujur belum. Gajian belum guys, jadi terlalu diplomatis. Belum mencapai nilai ambang batasnya AdSense belum. Ya insya Allah di bulan depan lah. Gitu. Ya doain makasih ya di subscribe, ditonton guys. Tonton oke. Oke ya. Jadi aku kira kawan ini kemarin itu pendiam, ya kan di awal-awal konten kan dia diem aja gini. Kayak mungkin. Kayak apa? Kayak itu apa namanya? Apa? Bebek panggang. Gak taunya orangnya rame juga, kan begitu. Nah, Mahmud, sekarang kira-kira ya selain daripada gajian, apa yang paling senang dari YouTube ini? Punya kenalan baru ya kan, Punya kita kenalan baru. jadinya akhirnya kita kenal konten kreator yang lain yang dari sampai Sumatera yang Itu juga Nusantara. Nah, itu tuh Kelihatan kan penjilatnya? dan bisa kenal dengan Opung Parbella. Nah, Iya. itu senangnya. Itu ya. dia, makin menjilat lagi. Mentang-mentang gak diminta royalti, jilat terus. Jadi kita itu memang terbiasa di YouTuber Nusantara itu ya. Kita itu nggak ada mikirin video gua diambil, nggak. Gitu. Udah ambil aja kan begitu. Sampai kemarin itu ada beberapa orang ya. Ini tuh teman-teman yang lainnya ya. Kalaupun contohnya kalian kelihatan contohnya salah satu dari kami ini ya untuk ngambil video, kepengen ngambil video, ambil aja nggak masalah. Siap, Gitu, siap. ya. Nggak masalah. Tapi saya yakin yang paling banyak itu ngambil video saya. Oke, ya. Jadi ini nggak pengangguran, ya. Saya juga punya usaha, ya. Saya usahanya itu buka lembaga, ya. Kita owner di lembaga pendidikan, ya. Komputer bahasa Inggris. Jadi kalau untuk Fama, komputer bahasa Inggris. Buka-bukaan nih. kerja di suatu perusahaan guys yang ada di Jakarta Barat. Iya. Oke, Mahmud Di Bandara Soekarno-Hatta. di Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Makanya ya kan kayak dia belum gajian dari YouTube santai karena kerja. Ernest buka matamu. Buka, ganjal pakai korek api. Jadi kalau dibilang katanya kita itu apa namanya konten kreator yang membela 02 kemarin bayaran itu salah besar, salah besar. Ya kita punya kontrak kali. Iya, Makanya mereka kan biasa kayak gitu, ya kan? Ada kontrak kerja, ya kan? Apalagi komika-komika itu, ya kan? Kalau kita sih enggak, kita itu dari hati, gitu. Yang penting tanggal 22 cair. Iya dong, ya kan? Jadi memang bagi teman-teman yang nge-YouTube ini ya bisa dikatakan ya kita bisa punya penghasilan, tapi lebih dari itu semua ya kita bisa jadi dampak, kita bisa kasih dampak yang positif bagi masyarakat. Itu dia ya, daripada mukbang coba cepat mati. Untung dia insaf, kalau nggak cepat mati dia. Kayak di Amerika kan gitu kan. Iya, ada tuh yang overweight. Iya. Itu dia. Kalau kita memang bukan over budget ya. Beli mic ini berapa coba? Over budget ya kan? Tapi ini malah lebih manusiawi. Ini micnya Air Mahmud kan begitu. Gajian beli mic ini belum gajian beli mic. Atas loh. Oh lihat tuh. Kurang tahu diri apa lagi di Farm Project. Iya tuh. Aduh. Itu dia.
itu sukanya, kan itu senangnya. Sekarang dukanya, saya tahu ya. Kalau untuk masalah dukanya dia yang paling banyak dukanya. Masih pemula, gajian belum. Harga mic 350.000. Yang ini 1.700.000. Yang paling banyak dukanya. Dukanya sebenarnya dukanya ini udah terwakilkan ya guys, sudah dijawab ya. Belum gajian, belum ya monet aja baru bulan apa ya, bulan sebelum puasa kemarin Februari lah. Itu baru monet atau dukanya apa lagi ya? Udah sih dukanya ya waktu istirahat berkurang. Ya waktu istirahat berkurang karena kan itu kan saya setiap hari dituntut untuk buat konten gitu ya kan, saya kurang kerja terus saya buat upload di paginya atau di jam sore gitu. Paling ya dukanya itu sih ya waktu istirahat ya sekarang lebih padat aja. Jadi udah ada rutinitas untuk bekerja terus ada buat konten lagi gitu. Jadi ya nggak detut lah gitu, maksudnya nggak kayak orang-orang yang kemarin demo itu kan nggak pengen kerja tuh kayak mati. Aneh kira cuma buat konten kreator doang, lah kita punya kegiatan masing-masing. Jadi udah jelas konten kreator itu ada kerjanya. Yang demo kemarin nggak ada kerjanya. Iya kan begitu. Udah nggak ada kerjanya masuk neraka lagi. Karena fitnah. Coba kalau sampai matinya masih memfitnah, kan begitu berarti matinya masuk neraka gitu. Mending kan kayak kita gitu, udah nggak masuk neraka, ada duit lagi. Oke, ya. Jadi Mas Mahmud, ya itu dukanya. Dukanya satu lagi, karena bahwasanya setiap konten kreator itu harus siap mental karena jumlah viewers itu pengaruh banget. Kadang kita fluktuatif, kadang kita naik ekstrim, turunnya parah. Itu saya rasain sih. Jadi di kontennya pada saat itu puluhan ribu gitu awal-awal tuh ya. Oh belum pernah ya view ratusan ribu? Sudah pernah. Satu video pernah. Itu videonya Rocky Gerung yang salam-salaman tuh. Itu hampir 146.000. Oh cuma segitu ya? Cuma satu video doang. Oh. Jangan. Paling itu. Jadi pada saat ada pesan kayak pas kemarin ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan gitu ya. Itu saya udah bersyukur tuh. Oh itu malah 200 5 jam. 200 jam. Apa videonya gitu. Mau ngarepin dolar berapa gitu kan itu sih. Itu rada kaget sampai di mana saya hopeless. Apa enggak mau, tapi tetap konsisten gitu karena udah tahu itu lah. Iya, konsisten terus. Iya. Oke, Mas Mahmud, kira-kira apa dukanya gitu loh? Dukanya tadi sama kayak Project ya. Jadi makin banyak waktu ya kerja, habis pulang kerja harus buat konten gitu kan, jam istirahat juga yang berkurang itu. Terus yang kedua dukanya kalau nggak buat konten ditanyain Bini buat konten nggak Bi? Karena masih filmnya juga dari situ ya. Itu ya, jadi Bibi buat konten sana. Udah ketagihan tanggal kedua. Udah ibarat orang narkoba udah edik gitu. Udah edik gitu. Sama bini gue juga gitu. Oh iya. Dia udah pusing nih kalau udah kayak gini ya, traveling contohnya jalan-jalan, dia udah pusing. Kenapa pusing? Iya, kontenmu nggak ada, berarti gaji nggak ada. Makanya kemarin tuh kan, ntar kalau misalnya apa sebelum berangkat genjot lagi lah kata gitu, paling nggak dapat 10 kan. Dapat 10 juta katanya gitu kan. Waduh, tapi ya itulah yang menjadi penyemangat kita para suami ini ya. Yang pertama itu keluarga ya. Ya, itu penyemangat. Ya, walaupun kesannya agak terpaksa. Orang kan kalau pulang kerja contohnya kan capek Bi, kan begitu kerja udah bikin konten nggak basa-basi langsung. Dan juga kita itu kalau misalnya YouTuber ya, sesama di YouTuber Nusantara ya, kalau kita teleponan ya, itu teleponan itu nggak nanya apa kabar, enggak lagi ngedit. Mas Agri gitu, Mas lagi ngedit, Mas enggak santai. Padahal lagi nge-record. Makanya kalau YouTuber ini ya, itu udah punya jam tertentu. Jangan pernah telepon YouTuber itu pagi-pagi apa siang-siang. Kan begitu. Itu tidur tuh. Balik ya. Malam baru itu pasti aktif tuh. Cek semua begini. Iya. Nyiapin konten kan. Jadi itu sebetulnya yang kami persembahkan untuk penonton-penonton ya. Karena memang kita kan juga
ada mereka itu nerima ada value dari kita, kan begitu. Pasti kita harus kasih value sama mereka, ya. Jadi seperti pemberitaan yang harus diluruskan itu value, ya kan begitu. Baru yang kedua mungkin hiburan lah, kan begitu. Jadi contoh ya, kalau misalnya mereka berdua, ya, mereka tuh lebih suka nge-review video Kumpar Belak daripada bapaknya sendiri. Ini bapaknya siapa nih? Agri Fanali. Tapi begitu juga mamaku, ya kan, tadi malam itu cerita dia sebelum kita berangkat ke sini. Aku jujur aja, ya, yang ku tonton dari videomu itu video yang sudah di-reaction sama si Air Mahmud. Oh, Lebih hidup suasananya gitu. Gilanya dapet. Untuk Air Mahmud. Oke. Terima kasih. Kamu proyek kapan? Gak ada niat bikin nomor rekening. Bentar dulu, belum ada fansnya. Jadi kita nanti habis dari Solo tahun depan kita KKN. Wah. Iya. Jadi YouTuber Nusantara itu, ya, selain jadi ajang silaturahmi, tempat silaturahmi, ya, kita itu sharing gitu. Jadi kita kasih motivasi satu sama yang lain, ada kekurangan gitu, contohnya ya kita kasih masukan sama kawan-kawan gitu. Ya walaupun ada satu memang kurangnya banyak. Ganti nama lagi. Ganti nama. Konsisten bro, konsisten. Iya, Mas Egi bikin musik-musik, Mas aku juga mau bikin musik-musik. Intermezzo bro, intermezzo, ya kan? Siapa namanya? Dian. Bang Dian ya. Itu dia, itu suka duka seorang konten kreator. Coba bayangin ya, cuman 2 pertanyaan udah gini lamanya coba. Padahal aku rencananya 5 pertanyaan. Pertanyaan, betul. Ya, jadi pertanyaan kedua, ya, itu tadi pertanyaan suka duka, ya kan? Oke, siap. Pertanyaan kedua, ya, jadi dari semua tokoh yang paling yang selalu kalian reaction kan, kalian kan ada tokoh Amin Rais, ada Ferdinand Hutahayan, ada siapa lagi itu Faisal Asegaf dan lain sebagainya, kan begitu. Yang paling bikin gila nih orang, nggak ada waras-warasnya. Itu yang mana? Ini di Kamboja ya, yang di Kamboja, bukan di Indonesia, di Kamboja. Siapa? Sebutinnya berapa orang? Satu aja. Satu. Boleh 2, boleh 3, boleh 10. Satu, Heri Amsari. Heri Amsari. Kenapa? Ya, kenapa? Karena short saya itu ya, saya buat short juga ya. Biasanya saya kalau udah buat video, langsung buat short gitu. Dia itu sampai saat ini tuh videonya tuh paling top, video teratas. Itu tuh sampai saat ini selalu videonya selalu ngalir gitu. Ya, kalau Heri Amsari. Ribuan gitu. Heri Amsari gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Ada banyak juga sih. Heri Amsari, Rocky Gerung. Berarti kalian berdua tuh berjodoh sebetulnya. Iya. Itu aja angkat terus. Ya Heri Amsari. Heri Amsari yang di Vietnam kan? Ya, dia di Vietnam. Yang di Vietnam. Heri Amsari yang di Vietnam ya. Di Vietnam. Tapi dia lulusan dari Unan. Sama-sama di Unan, tapi beda orang. Oke, dari Mahmud. Oke. 2 ya saya. Yang pertama yang sekarang sudah di penjara sedang disidang. Siapa? Tunggu, bentar. Oke, siapa ya namanya? Satyam Eva Jayati. Pegang bintang. Pegang bintang gitu. Iya. Itu sumpah itu nggak tahu kenapa kurang aja gitu setiap dia ngomong gitu. Terus yang kedua Panci. Panci yang mana? Panci Thailand. Oh iya. Yang kelontong lah, Panci kelontong. Panci kelontong ya? Iya benar. Mana? Panci. 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 Saya nggak sebut nama ya. Sama, kita dari tadi nggak sebut nama. Kita nama daerahnya, kita sebut nama tapi asalnya dari mana? Iya. Betul. Sampai saya buatkan video kan di tadi pagi ya, itu tentang masalah dia nyanyi Indonesia Raya aja nggak hafal. Oh iya. Berarti memang dia itu orang Vietnam dia tuh. Iya. Indonesia Raya nggak hafal kan? Nggak hafal. Iya. Bukan negara sini berarti. Atau mungkin dia itu kemarin itu lagi mikirin Panci mana lagi mau gua ambil kan? Itu dia. Jadi ini sebuah pertemuan yang luar biasa ya. Jadi sebelum penutupan, karena juga Kumpar Belak juga perlu istirahat karena kita besok berangkat pagi-pagi nih.
Pagi-pagi kita berangkat setengah 5 udah harus sarapan, standby, mandi segala macam. Jam 6 itu kita udah berangkat. Jadi makanya waktu untuk sama istri begitu juga untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan kayaknya nggak bisa juga. Iya. Nggak sempat. Ya, oke. Jadi itu dulu dari Kompar Belang, bincang-bincang santai ya dengan Farm Project dan juga Air Mahmud ya. Follow terus ya semua dari anggota YouTuber Nusantara ya. Jangan sampai lupa dukung terus channel kami semuanya. Oke. Salam Par Belang, salam RKRI harga mati. Oke. Iya. Sip. Salam. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Setelah jumpa bersama dengan Kompar Belang dan konten-konten kreator kita yaitu AR Mahmud dan Farm Project. Itulah cerita-cerita tadi. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Nih di sini masih ngumpul semua nih. Tuh Pak Sudarsono lagi ngobrol di sana. Yes.